Oke, kita masuk ke dalam rumah yang angker ini. Katanya saya semakin penasaran nih, ada apa nih di dalam. Oh, tiba-tiba lampu kamera mati. Ada apa nih? Ada apa mungkin? Woi, beteng jin lewat. Oh, terang lagi sekarang. Oh, seperti ini. Nah, ini kalau di TV bisa keluar jin dari sini. Tapi sekarang mah jinnya lagi mungkin molor. Sora tongkeret depende mapaesan kana hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses dan sejahtera selalu untuk sahabat dimanapun Anda berada. Nah, kali ini warga Tasik Selatan kita akan mengunjungi sebuah kampung, yaitu Kampung Cibentang. Dan di situ ada salah satu rumah gedung dan sayangnya sudah ditinggalkan sama penghuninya karena di waktu itu harus direlokasi sama pemerintah, pindah ke atas katanya di waktu itu, waktu ada gempa 2009 kalau tidak salah. Ayo kita lanjutkan perjalanan menuju ke sebuah kampung Cibentang. Nah, kata warga setempat, dari kemarin-kemarin pernah di rumah yang angker itu pernah menemukan ular seberat 10 kilo katanya. Wow, mengerikan. Oi. Sebelah kiri adalah ke kampung Cibentang yang dulu pernah ikut rebana saya. Nah, sekarang juga agak aneh nih, dan ke sebelah sini jadi ada rumah, nggak tahu rumah siapa nih. Ada rumah di dalam hutan. Poho kalembur sorangan. Dan kita mengunjungi salah satu adalah sumber mata air, yang mana mata air ini mengairi sebuah perkampungan yang berada di Kampung Lamping yang barusan saya lihat. Nah, mungkin sebagian orang-orang mandinya pada kesini. Nah, ini airnya, ini asli, tapi sayangnya, bener ini mungkin diambil untuk mengairi apa sawah, selain sawah juga untuk ke rumah. Dan airnya sangat jernih dan ikannya juga pada banyak di sini. Mantap sekali. Nah, kita sudah sampai di Kampung Cibentang ini yang penghuninya udah pada pergi dulu tahun 2009 karena harus direlokasi sama pemerintah gempa. Nah, yang di depan kita lihat itu ada sebuah gedung tapi sudah ditinggalkan sama penghuninya. Sulit ku percaya cerita yang selalu. Nah, di sini dulu ada sebuah bangunan masjid yang permanen dulu di kampung segini, masih cukup permanen. Di sini di Kampung Cibentang, dan sayangnya sekarang tinggal apa bagian depan itu bagian untuk imam ini. Permisi saya. Harus dilepas sendal. Nah, ini adalah bagian depan musola dulu, ini Kampung Cibentang, dan sekarang mungkin hanya dipakai untuk peristirahatan orang yang habis dari sawah, bisa melaksanakan sholat juga di sini. Nah, ada sajadah ini komplit, ada sarung juga, ada mukena juga ruku. Nah, di sini bisa melaksanakan sholat zuhur atau sholat maghrib waktu kita menjelang maghrib di sini habis dari sawah. Sangat Mani asawarara aski keur ngeplok di kampung mati di rumah yang angker itu. Hujan ngarincik. Di jero imah waas. Cenah. Oh iya, aya naon ieu para ginanian cai sigana. Jadi pingin ketawa nih pas kita berteduh di ini kampung mati, ternyata ada teko juga, hidung juga teko zaman Firaun. Tapi manfaatnya banyak loh. Ini bisa untuk merebus air, untuk bikin kopi di sini bikin bisa. Nah, ini kalau di TV bisa keluar jin dari sini. Tapi sekarang mah jinnya lagi mungkin molor tengah hari. Sangat mantap sekali ini memang petualangan di siang hari ini.
dibantu bersama kameramen saya Helis 3D karena Andi 3D katanya lagi ngeliwat di rumahnya dan nemu ini barang antik ini teko hitam nih yang bisa keluar jin teko zaman Firaun. Nah ini bisa di sini kita akan rebus air dulu. Nah sebentar. Terus sini ada enggak? Nah, mantap sekali di musim hujan ini lagi ngonten nih. Untung ada tempat berteduh nih. Tahu dan nemu ini teko hitam zaman kini. Oke, kita akan berteduh dulu di sini di bekasnya musola. Ini musola yang berada di Kampung Cibentang dan terpaksa kita harus minum kopi dulu di sini. Ada tolok non, iya tolok nagan ki. Ada palalaur tolok. Sangat mantap sekali memang walaupun hujan terasa mengasihkan. Mantap sekali. Hejong emplok Rumah mewah di kampung pamandang ini mah rumah termasuk mewah nih, tiba beda dengan di kota ini. Dulu sangat mewah sekali dan sekarang tinggal puing-puingnya, mungkin ular juga udah ada di sawah nih di dalam rumah. Sangat disayangkan. Coba sudah begini keadaannya. Ini rumah mewah dulu dan sayang tinggal bekasnya. Oke, kita cek ke dalam rumah mewah ini, barangkali di dalam ada apa. Sebenarnya saya agak ngeri-ngeri juga nih, soalnya udah puluhan tahun rumah ini. Mungkin ada apa di dalamnya, agak takut. Oke, kita masuk ke dalam nih. Mungkin ada apa di dalam nih? Saya semakin penasaran nih. Oh, tiba-tiba lampu kamera mati nih. Ada apa nih? Ada apa? Oh, terang lagi. Mungkin ada jin barusan lewat kehalanganku. Beteng jin sih kan. Wow, sangat berantakan sekali memang di dalam ini. Seperti ini kondisinya ya. Wow, sangat ngeri lumayan. Wow, sudah banyak yang lapuk sekali, banyak kayak ramat-ramat rancak, kayak apa tuh, kayak serat-serat apa, banyak are juga di dalam. Kelihatan udah sangat coba kita lihat dari luar. Seperti ini bangunannya sangat mengerikan sekali ya. Mungkin udah beberapa puluh tahun ini, pantas dibilang rumah angker ini tuh. Coba kita lihat dari atas sekelilingnya. Wow, kita lihat disisir dari samping kiri kanan nih. Wow, seperti ini udah berantakan nih, kayunya kelihatan udah seperti ini. Wow, pantesan banyak ular. Hujannya sudah reda dan udah mulai terang cuacanya. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke kampung sebelah, yaitu Kampung Lamping, dan di situ ada ibu-ibu yang lagi memetik pucuk teh dan kita akan menghampirinya ke sana dan mungkin kita akan berbagi sedikit rezeki di sana kalau masih ada. Dan di sebelah sini juga kelihatan tadi ada bapak-bapak di saung sawah. Kalau musim hujan di perkampungan memang betah ini ulin ke sawah, terus di sawah teh belum sampo sambil macung iuhan, mantap sekali. Oke.